Presiden Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini. Menurut Presiden, angka pertumbuhan akan merangkak naik imbas penyerapan APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten kota serta belanja BUMN dan swasta. Meski demikian, Jokowi mengakui perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran. Baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota pernah, di provinsi pernah ya kan ya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November Desember gini-gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Sehingga antara Januari dan sampai Juni itu ada juga uang beredar yang sama. Mestinya seperti itu. Ya kejadiannya itu. Tetapi memang ada sekarang ini ada pengaruh-pengaruh eksternal yang juga mempengaruhi ekonomi kita. Dan semua negara memang kondisinya mirip-mirip. Pemirsa, istilah calon boneka sering disebut-sebut selama masa proses pendaftaran pilkada serentak. Ya, bahkan pasangan penantang petahana di Pilkada Kota Surabaya mundur karena kecewa dituduh sebagai calon boneka. Pilkada serentak Kota Surabaya akhirnya diikuti satu pasangan, yaitu Tri Risma Harini dan Wisnu Sakti yang diusung Partai PDIP. Penantangnya pasangan Dimam Abror dan Haris Purwoko batal mengikuti pilkada. Dimam Abror menjelaskan salah satu alasan pasangannya batal mendaftar adalah karena tidak mau disebut sebagai calon boneka. Pak Haris sebetulnya sampaikan ke media kan bahwa dia merasa bahwa kalau dia mendaftar, kita ini dianggap sebagai calon boneka begitu kan. Juga dia mengatakan bahwa tidak ada restu dari ibunya kan begitu. Istilah calon boneka banyak disebut di beberapa daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Saat batas waktu pendaftaran pilkada serentak berakhir, terdapat 15 daerah atau kota yang hanya memiliki satu pasangan peserta pilkada. Setelah masa perpanjangan pendaftaran, akhirnya tinggal 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Sesuai ketentuan, pilkada serentak di daerah itu akan diundur pada tahun 2017 mendatang. Banyak pihak meragukan pasangan yang tiba-tiba atau hanya dalam waktu singkat muncul menjadi peserta pilkada. Banyak yang menyebut pasangan itu sebagai calon boneka untuk memuluskan kemenangan pasangan calon kuat sekaligus memastikan agar pilkada serentak bisa digelar tepat waktu pada Desember 2015 nanti. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengamini kemungkinan itu, namun praktek tersebut sulit dibuktikan. Tidak mudah menjadi boneka kan, karena tapi mungkin ada saja daerah yang calonnya terlalu kuat sehingga orang tidak mau, daripada cari biaya buang-buang uang juga dapat yakini kalah, ya lebih tidak maju. Tapi kalau sendiri juga tidak bisa jadi, ya mungkin ada kompromi lah untuk katakanlah mendukung, tapi prakteknya seakan-akan melawan pelan mendukung. Ya ini politik memang susah diterka kan, dan susah dibuktikan. Kini kita menunggu bagaimana kiprah para pasangan peserta pilkada serentak nanti. Jika di antara mereka nanti banyak yang terbukti hanya sekedar calon boneka, maka hal ini tentu akan mengurangi kualitas pilkada serentak yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan mengeluarkan Perpu untuk mengatasi calon tunggal di sejumlah daerah. Kini pelaksanaan pilkada serentak tinggal menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Husni Kamil Malik di Istana Bogor. Menurutnya Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perpu. Untuk itu pihaknya tidak akan mengubah peraturan yang ada, termasuk mendorong munculnya Perpu. Husni Kamil juga menyatakan Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengubah satu kebijakan yang diambil KPU terkait calon tunggal dalam bentuk rekomendasi.
Ada kewenangan Bawaslu, di mana Bawaslu memiliki satu kewenangan yang dapat merubah satu kebijakan yang telah diambil oleh KPU. Kewenangan itu dalam bentuk rekomendasi. Nah, oleh karenanya kami menanyakan kepada Bawaslu ketika pertemuan tadi dan dikonfirmasi lagi ketika pertemuan dengan Presiden. Bawaslu akan merespon dengan mengeluarkan rekomendasi, dan setelah nanti rekomendasi dikeluarkan baru KPU meresponnya, melakukan hal-hal yang menjadi catatan Bawaslu. Nah, inilah jalan keluar sementara, dan untuk diketahui bersama bahwa Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perpu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya terkait pertemuan tersebut, kita bergabung dengan Nesya Megawati dan juru kamera Bobby Tobing di Bogor, Jawa Barat. Ya, Nesya, isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya, Caki, ada sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan ini, dan adalah mengenai kesiapan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di gedung DPR pada 14 Agustus mendatang. Selain itu juga membahas juga mengenai nota keuangan yang akan dibacakan, nota keuangan atau RAPBN 2016 yang akan juga dibacakan di DPR atau di gedung DPR MPR pada 14 Agustus mendatang, yang memang ini merupakan agenda tahunan yang selalu diselenggarakan antara pemerintah atau dalam hal ini Presiden dan juga pihak parlemen. Selain itu juga yang fokus dalam pertemuan ini adalah membahas mengenai pilkada serentak, yakni fokus pada bagaimana penyelesaian polemik yang saat ini terjadi, yaitu hanya ada 7 daerah yang hanya memiliki satu bakal calon pasangan. Yang ini masih dibahas, Cakri, dan sementara memang itu rapat sendiri baru dimulai pada pukul 10 tadi pagi, dan rencananya pada pukul 1 siang nantinya Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara akan memberikan atau memberitahu apa hasil dari rapat konsultasi yang berlangsung pada hari ini di Istana Bogor. Dan kalau misalnya mengenai pilkada serentak sendiri, tadi Setia Novanto menyatakan bahwa himbauan ataupun merekomendasikan bahwa untuk penundaan pilkada serentak sendiri. Cakri. Ya, Desya, apakah dalam pertemuan ini juga akan dibahas opsi Perpu Pilkada serentak? Ya, Cakri, opsi Perpu Pilkada serentak merupakan salah satu opsi dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk Presiden mengeluarkan Perpu yang mengatur mengenai jangan sampai terjadi atau menghindari adanya penundaan pilkada, karena memang Kemendagri sendiri telah membuat draft Perpu, dan ada 10 pasal yang akan diganti ataupun yang akan diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pilkada serentak. Dari 10 pasal, yang paling fokusnya adalah pasal 49 dan pasal 50 yang mengatur mengenai penundaan tahapan pilkada jika memang pasangan calon yang memenuhi persyaratan hanya atau kurang dari 2 calon. Sebenarnya memang ada di daerah sendiri ada 7 daerah dari 269 daerah yang direncanakan akan mengikuti pilkada serentak. Hanya saat ini tinggal 7 daerah yang hanya memiliki satu calon bakal calon yang akan bertarung di pilkada serentak. Sementara itu, Kemendagri telah menyiapkan draft ataupun Perpu yang nanti kita akan melihat apakah memang Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Perpu itu atau tidak. Sementara dari pihak DPR, Ketua DPR Setia Novanto menegaskan bahwa mereka memang merekomendasikan agar penundaan pilkada serentak di 7 daerah tersebut sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Yakni ada undang-undang dan juga ada peraturan KPU yang menjelaskan bahwa jika ada pasangan atau hanya satu pasangan calon, maka penundaan tersebut harus ditunda. Dan inilah yang masih didapatkan dari pihak pemerintah dan juga pihak lembaga tinggi negara yang saat ini masih berlangsung, Cakri. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPR Setia Novanto. Kalau dengan dasar undang-undang yang ada, tentu di dalam pilkada itu diharuskan untuk minimal adalah 2 calon pasangan daripada peserta pilkada. Nah, di dalam undang-undang yang ada sudah juga diamanatkan di dalam PKPU daripada undang-undang yang ada, harus minimal adalah pesertanya juga calonnya adalah 2 pasangan. Nah, untuk itu kita sarankan untuk bisa
semuanya ini bisa kita tunda, karena itu akan, kalau tidak, akan berimplikasi terhadap masalah-masalah hukum. Ya, Cakri, memang itu menyatakan dari Ketua DPR Setia Novanto yang merekomendasikan agar stick to the point atau stick pada peraturan yang ada, yakni bahwa penundaan pilkada di 7 daerah tersebut. Tapi memang Presiden Joko Widodo untuk menghindari, ada upaya untuk menghindari penundaan pilkada serentak. Kemarin juga pemerintah atau kabinet Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai pilkada serentak yang berlangsung pada kemarin sore bersama dengan sejumlah kalangan, diantaranya adalah DKPP, KPU, dan juga sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang menyatakan bahwa memang belum bisa dipastikan atau belum ada keputusan kemarin sore apakah akan melakukan perpu atau tidak. Dan hari ini juga berlangsung kembali rapat konsultasi itu bersama dengan lembaga tinggi pimpinan negara. Dan Cakri, kalau misalnya dilihat dari pilkada serentak sendiri, kalau misalnya pihak dari pemerintah atau dalam hal ini Cahyokumolo Mendagri menegaskan bahwa pilkada serentak harus tetap dilaksanakan pada tahun 2015 ini, tidak ada penundaan di daerah manapun. Nanti mekanismenya akan dibuat kembali mengenai 7 daerah ini, dan alasannya adalah ada sejumlah alasan, kurang lebih ada 3 alasan yang menyatakan bahwa paling tidak pilkada serentak tetap dilaksanakan 2015 ini. Diantaranya adalah kalau 7 daerah ini ditunda pelaksanaannya sampai tahun 2017, belum tentu juga di tahun 2017 nanti pasangan tersebut atau calon yang akan bertahun 2017 akan bertambah atau tidak. Nah, ini yang menjadi alasan kalau misalnya seandainya tidak dijaminan bahwa di tahun 2017 akan bertambah pasangan yang akan bertarung di pilkada serentak. Selain itu juga, kalau misalnya kita melihat peraturan yang ada, kalau ini ditunda, 7 daerah tersebut akan diisi atau ada kekosongan pemerintahan yang akan diisi oleh PLT wali kota ataupun pejabat tersebut. Nah, ini menurut dari DKPP dan Ketua DKPP yakni Jimli Asidiki, kalau diisi oleh PLT, maka pejabat tersebut tidak bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis yang nanti akan berimplikasi pada terlambatnya ataupun akan terhambatnya program-program kerja yang sudah dirancang di kota tersebut. Cakri. Baik, Nesya, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Nesya Megawati dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat.